mengingatkan kembali. Efesus 4 ayat 11. Ialah yang sudah mengangkat setengah orang menjadi rasul-rasul, setengah menjadi nabi-nabi, menjadi guru, gembala, penginjil. 12. Akan melengkapkan orang-orang suci. Orang-orang suci dilengkapi oleh pengajaran rasul bagi pekerjaan melayani di dalam hal mendirikan tubuh Kristus adalah yang mendengar suara, bukan tubuh organisasi yang mati. Hanya baca ayat Alkitab mati, khotbah ayat-ayat Alkitab Kejadian sampai Wahyu mati, tidak hidup. Kalau ada orang berkata hidup, dia sesat. Sebab 2 Korintus 3, 5 dan 6, ayat Alkitab ini mati, tidak hidup. Kalau ada roh Tuhan berbicara, baru hidup ayat-ayat Alkitab ini. Ayat yang ke-13, sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman dan marifat anak Allah. Marifat pengetahuan tentang anak Allah, yaitu Yesus rai Maria dan Yesus menghabisi buaya. Kenapa kalian mendengar Yesus rai Maria? Itu si Manuel. Kenapa mendengar Yesus menghabisi buaya? Itu tubuh si buaya. Ditempel nama Tuhan Yesus sebagai hambanya, pesuruhnya, sama dengan si Manuel. Jangan berkata si Manuel itu Allah menjelma menjadi manusia, sesat, gereja organisasi, memalukan. Maka anak manusia, Rasul Paulus sudah datang untuk menolong kalian dari kesesatanmu. Tidak ada Allah menjelma menjadi manusia. Satu ayat tidak ada. Ayat kalian ayat salah. Dari logika pikiran. Bukan dari roh. Saya lanjutkan. Ayat 13, sehingga persatuan iman dan marifat anak Allah dan menjadi orang yang sudah akil balik. Sudah akil balik, sudah dewasa rohani setelah terbaptis Roh Kudus. Bukan dewasa rohani, belum dibaptis Roh Kudus, belum mendengar suara dewasa rohani. Kalian uang palsu. Kalian palsu. Uang asli, ayat Alkitab. Uang palsu, penjiplakanmu. Kalau kau belum dibaptis Roh Kudus, kau tidak boleh menyebut dirimu anak Allah. Tubuh Kristus. Kalau kau belum bisa bertanggung jawab dengan Allah. Itu ayat Alkitab yang asli. Kalau yang palsu, wah macam-macam. Baru sebulan datang, bertobat dari luar, belajar, langsung sudah terus menjadi anak Allah. Dibaptis Roh Kudus belum. Itulah palsu-palsu itu. Kemudian, ayat 13, akil balik, sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bukan sempurna sama dengan Tuhan Yesus. Kristus. Kristus itu anak manusia yang diurapi, udah sempurna sama dengan Yesus. Nggak bisa kalian langsung loncat ke Tuhan Yesus. Harus melalui anak manusia dulu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah bergumul melawan dosa, mematikan dosa. Jadi Kristus adalah anak manusia berdosa, diurapi, tidak berdosa lagi. Dialah mantan orang berdosa yang bisa menolong orang berdosa, mematikan tapi berdosa. Tuhan Yesus Kristus tidak bisa. Ada ayatnya, bukan tidak ada ayat. Ayat yang ke-14. Supaya jangan lagi kita menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak rohani yang sudah mendengar suara Allah. Kanak-kanak rohani ada dewasa rohani. Ada sempurna tarafnya. Beralun-alun seperti gelombang dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Segala jenis pengajaran agama-agama di muka bumi ini. Pendapat-pendapat teologia. Itu jenis-jenis pengajaran agama Kristiani. Bertentangan dengan Alkitab semua pengajaran-pengajaran agama Kristiani. Kalian akan terkejut, akan bilang, wah ini kenapa keras sekali. Banyak ayat. Maka kalian akan terkejut mendengar kebenaran ini. Karena kepalsuanmu akan dibuka, kesesatanmu akan dibuka. Segala jenis angin pengajaran. Dengan semu daya manusia dan cerdiknya. Semu daya adalah tipu daya. Dibolak balik-balik, diseleweng-selewengkan. Dengan cerdik pandai dia. Itulah agama-agama Kristen sedunia yang ribuan macam itu. Dengan semu daya manusia dan cerdiknya, yang membawa kepada segala akal yang sesat. Akal manusia jadi sesat dibuatnya. Seharusnya akal manusia ini baca ayat. Diartikan ayat itu. Dan mesti ada Roh Kudus yang di dalam dia. Supaya jangan ada kesesatan. 15. Melainkan dengan berpegang kebenaran di dalam kasih. Hendaklah kita makin sempurna di dalam segala sesuatu. Kepada yang menjadi kepala,
yaitu Kristus, bukan Tuhan Yesus kepala. Gereja organisasi bilang, wah Tuhan Yesus kepala sidang jemaat. Di mana ayatnya? Tuhan Yesus sudah ke surga. Tuhan Yesus berbeda dengan Kristus Yesus. Kaget ya? Nanti dijelaskan. Kalau Kristus Yesus itu adalah jasadnya Mangaping Siboya. Nanti ada ayatnya, bukan tidak ada ayat. Jadi bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus yang menjadi kepala. Kepala sidang jemaat bukan Tuhan Yesus. Rasul Paulus 2. Kristus Yesus, tubuhnya Mangaping Siboya. Nanti kita akan baca ayat kemudian. Tapi supaya saudara bisa mengetahui bahwa kejutan ini adalah kejutan untuk saudara semua mengetahui. Di mana kebenaran itu? Aliran Pentakosta banyak yang bertanya. Sebetulnya di mana kebenaran itu? Sudah jemu bosan aliran-aliran Pentakosta yang ratusan itu begitu-begitu saja menonton liturgi 2 jam. Keselamatan mereka tidak dapat sebab tidak ada suara Allah dalam diri mereka. Dan ketika mereka mendengar anak manusia ini, Rasul Paulus ini, mereka mulai berdatangan. Dan lebih besar dari Bandung. Cuma sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan mereka lah orang-orang pilihan yang mendengar suara akan menjadi saksi untuk menuai jiwa-jiwa. Begitu mereka doakan orang-orang terbaik terus mendengar suara. Itulah jemaat Tuhan yang hidup, tubuh Kristus yang hidup. Dalam Efesus pasal 2, dikatakan di sini, ayat 18. Karena oleh sebab dia, kita, kedua pihak itu, dapat menghampiri Bapa dengan roh yang satu itu. Roh Kudus bersuara berbicara. Mendengar suara, barulah kita menghampiri Bapa. Kalau tidak mendengar suara, belum pernah menghampiri Bapa, bercakap. 19. Oleh yang demikian, bukan lagi kamu menjadi orang asing dan penumpang, melainkan kamu anak negeri, sama dengan orang suci dan orang seisi rumah Allah. Orang suci, orang seisi rumah Allah. Ayat 20 jawabannya. Dibangunkan di atas alas segala rasul. Segala rasul, 12. Bukan di atas alas teologi, pendeta, sarjana teologi, gereja organisasi. No. Jangan terkejut, jangan kaget, jangan marah. Bila dikatakan ini bukan sebuah kejahatan. Ini bukan sebuah kriminal. Sebab ayat dibaca, dan dibangunkan di atas segala rasul dan nabi-nabi. Maka batu penjurunya, inilah Kristus Yesus sendiri. Siapa batu penjuru? Anak manusia, Mangaping Siboya. Dulu pertama, Tuhan Yesus Kristus batu penjuru. Sudah disalibkan. Dinubuatkan, datang batu penjuru yang kedua, yaitu orang berdosa yang tidak berdosa lagi. Itulah Mangaping Siboya yang sudah menang atas dosa. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang asli, yang murni, dibangun di atas alasnya itu rasul. Rasul. 24 rasul. Nabi-nabi mendengar suara. Rasul dengar suara, nabi dengar suara. Rasul perjanjian baru. Nabi perjanjian lama. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, suara Allah kepada Rasul, suara Allah kepada Nabi, sehingga 5 jawatan ada di muka bumi. Makanya kalau gereja-gereja organisasi agama Kristen masih tetap di sana, tidak datang untuk menerima kerajaan Allah mendengar suara, semua gereja organisasi akan dibuang masuk pembantaian antikris sedunia. Kasihan. Mereka bisa selamat asal mereka mau terbab Surkus datang ke Pondok Nabi 10 November 2003, sebab 2 pribadi sudah muncul. Immanuel, yang ditempel nama Tuhan Yesus Kristus,
Lahir tanggal 10 November tahun 3 Masehi. 2000 tahun kemudian muncullah. Bukan si Manuel lagi, Manga Pisiboya. Bukan Tuhan Yesus Kristus nama yang awal yang lama. Tapi nama yang baru, Tuhan Yesus, Rasul Paulus II. Nama yang baru yang diberitahu oleh Allah langsung kepada manusia yang mendengar suara. Mari kita melihat ayat ini. Dalam Wahyu, pasal 3. Ayat 12. Firman ini berbunyi demikian. Maka orang yang menang ini bukan menang atas iblis, menang atas dosa. Siapakah manusia ada di kolong langit ini yang sudah pernah menang atas dosa, tidak berdosa lagi? Ada? Tidak ada. Semua pendeta-pendeta, sarjana teologi, master obat berdosa. Pastor, paus, uskup, kardinal semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi ada seorang manusia berdosa yang sudah mengatas dosa. Allah beritahu ke seluruh Indonesia. Dan diberitahu ke luar negeri. Anak manusia. Dan muka saya sudah ditunjukkan di seluruh Indonesia. Dan di luar negeri. Dan Tuhan bicara. Pendeta Benihin sudah melihat saya. Nanti dia akan datang ke pondok ini. Allah beritahu, aku sudah perlihatkan ke Benihin. Nanti Benin datang ke pondok. Dan dia akan jatuh dalam urapan Tuhan yang dahsyat ketika melihat anak manusia itu. Allah sudah bicara lebih dulu. Banyak orang lain yang sudah mendengar. 5 jawatan Allah, Rasul Allah ada di Indonesia. Benin sudah mendengar itu. Banyak orang luar negeri cari di mana Rasul. Tahun 2012. Kami berjarak hanya 20 kilo. Ketika orang dari Kanada datang, SP1, Sorong, kilometer 24. Mereka hanya memotret tabernakel, peta zaman, tapi Tuhan bilang, belum boleh dipertemukan Rasul dengan mereka. Mereka pulang lagi 2012. Tetapi sekarang waktunya, Allah berkata, aku akan munculkan Rasulku, anak manusia di langit, sehingga dunia mendengar, melihat, dan mereka mulai menangis dan mulai mencari, karena mereka sudah pernah diperlihatkan. Inilah tanda Allah yang bekerja, bukan pengangkatan manusia. Wahyu 3:12, maka orang yang menang hendakku jadikan dia suatu tiang di dalam rumah Tuhanku. Rumah Tuhan sedunia. Tiang penyangga, soko guru dunia. Dan sekali-kali tiada yang akan keluar dari situ. Tidak bisa murtad lagi, seperti Adam dan Hawa murtad orang sempurna karena pengajaran dari Lucifer. Jadi berdosa dia. Dan aku akan menyuratkan kepadanya nama Tuhanku. Dan nama negeri Tuhanku. Turun dari Allah, daripada Tuhanku. Siapakah nama kota Allah sekarang? Dulu nama kota Allah itu di Yerusalem, Palestina. Sekarang nama kota Allah itu adalah kota Yerusalem baru. Ada di Sorong. Tidak ada di Israel. Tidak ada di Korea. Tidak ada di Vatikan. Kota Yerusalem baru ada di Sorong. Dan persekutuan 2 orang di Bogor sudah dengar. Mari Bogor, datang. Kalian sudah mendengar sendiri dari Allah bukan? Kalian belum pernah kenal kami bukan? Tapi Allah sudah beritahu kepada kalian Bogor. Kota Yerusalem baru ada di Sorong. Datanglah. Anda akan pulang membawa suara ke tempatmu Bogor nanti. Kau akan menjadi saksi. Dan kau akan diangkat nanti dalam 5 jawatan itu. Karena kalian mendengar suara. Dan lagi namaku yang baru itu. Jadi Allah sudah janji. Ada nama yang baru yang dia punya yang akan ditempelkan kepada orang berdosa yang menang atas dosa itu. Mengapa si buelang orang berdosa yang menang atas dosa itu? Inilah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14. Ini Alkitab saya tahun 62. Sampai detik ini saya pakai. Sudah 56 tahun. Saya pakai. Tapi banyak Alkitab saya baca. Ini adalah saya buka gini. Di kepala ini ada video. Seluruh ayat saya bisa dapat buka, tapi kasih Alkitab baru tidak bisa. Kalau saya buka ini, ayat apa saja saya bisa buka.
Karena 56 tahun di tangan sampai botak, sampai masih bagus. Maka tahu kalau orang-orang berkhotbah bawa firman, nah ini penyesat, ini pembodoh-bodohan gereja organisasi nih. Lihat ucapan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kehendak-Ku, kata Tuhan Yesus, ia pun, siapa dia ia pun ini? Ia, itu, melakukan segala perbuatan yang aku ini perbuat. Apa yang Tuhan Yesus perbuat, orang yang percaya sudah berbuat. Ini nubuatan dia untuk menghapi si buaya. Dan ia melakukan. Ia ini menghapi si buaya, melakukan perbuatan yang lebih besar. Lebih besar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Ini ayat nubuatannya. Lebih besar apa? Kalian baru kenal saya melihat sekarang. Oh, ini dari Bandung yang sesat itu. Di internet, di satelit. Yang dipasang oleh gereja-gereja organisasi pendeta sarjana teologia. Kalian tolak, kalian buang. Padahal dialah penyelamat Mesias itu. Seperti Tuhan Yesus ditolak dulu. Apa yang Tuhan Yesus sudah pernah berbuat? Saya sudah berbuat. Dia bangkitkan orang mati, saya sudah bangkit orang mati. Bukan artinya untuk mau bersaing, bukan. Apa yang diperbuat oleh Yesus? Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa menghapi si buaya berbuat lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus yang pergi kepada Bapa? Sebab Tuhan Yesus Kristus itu yang bertubuh si Immanuel, berbuatnya terbatas. Dia kerja 3,5 tahun. Saya bekerja 30 tahun lagi. Saya masih muda sekarang. Saya baru berumur 76 tahun. 30 tahun lagi 106 tahun. Tuhan berkata, nanti Paulus aku akan angkat hidup-hidup tidak mati. Aku akan kirim kereta. Dan kalian melihat sendiri dia nanti naik. Itu Tuhan bicara kepada banyak rombongan nabi. Tidak mati. Tapi selesai dulu penginjilan sedunia ini. Tapi kalau masih belum selesai, aku masih akan tambah lagi umurnya. Itu kata Tuhan melalui suara. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak bisa mematikan tabiat berdosamu. Itu pekerjaan anak manusia kedua menghapi si buaya mantan berdosa itu. Supaya kalian bisa berhenti berbuat dosa itu. Maka Tuhan Yesus berkata, bila kalian menolak menghapi si buaya, sama dengan menolak aku Tuhan Yesus. Bila kalian menerima menghapi si buaya, sama dengan menerima Tuhan Yesus si Immanuel dulu. Kalau kalian menolak Tuhan Yesus si Immanuel dulu, sama berarti kalian menolak menghapi si buaya yang ditempel nama Yesus 2. Ada ayatnya? Ada. Nggak ada ayat. Pendeta sudah bolak-balik sampai botak ini dari sarjananya nggak ketemu ayatnya. Mari kita baca ayat Lukas 9. Semua ada ayatnya yang saya bicara. Saya tidak pernah bicara di luar ayat. Lukas 9. Ayat 20. Karena barang siapa yang malu mengaku aku, mengaku Tuhan Yesus Kristus, si Immanuel. Dan perkataanku, perkataan Tuhan Yesus Kristus Immanuel, nubuatnya, memberitahu menghapi si anak manusia itu, yang dari Indonesia, timur dunia itu. Maka anak manusia itu, kata Tuhan Yesus, maka menghapi si buaya. Malu mengaku dia. Malu mengaku pendeta itu Kristi orang percaya Tuhan Yesus. Menghapi si buaya malu. Sebab dia bilang Tuhan Yesus tidak datang. Padahal nubuatan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, anak manusia datang dari timur dunia. Saya lanjutkan pembacaan ini. Lukas 9 ayat 26 tadi. Karena barang siapa yang malu mengaku aku dan perkataanku, maka anak manusia itu pun malu mengaku dia. Apabila ia datang kelak dengan kemuliaannya sendiri, ada kemuliaan sendiri, dan dengan kemuliaan Bapanya, ada kemuliaan Bapa yang menyaksikan menghapi si buaya itu adalah yang diurapi anaknya, utusannya, rasulnya, menjadi Mesias penyelamat. Ucapan Bapa itu adalah kemuliaan. Dan dengan kemuliaan segala malaikatnya yang kudus, itulah orang-orang percaya yang sudah bergabung sekarang
dari 20 sampai 25 denominasi berdatangan. Terus sampai detik ini. Maka beruntung kalian. Jangan kalian anggap ini sebuah pertentangan permusuhan. Wah, seperti sebuah pertentangan yang membuat bermusuh bertentang dan mulai seperti perang urak saraf. Kalau ini sebuah kebenaran, mengapa kau tidak menerimanya? Kalau ini kebenaran murni, bukankah ayat dari ayat mengatakan? Maka agama-agama Kristen sedunia, pendeta-pendeta, sarjana teologi, kata Tuhan Yesus sesat sebab tidak mengerti isi Alkitab. Ucapan Tuhan Yesus begitu jelas. Siapa malu mengaku Tuhan Yesus, malu mengaku perkataan Tuhan Yesus yang dinubuatkan mengenai manusia mengapa si mau datang itu. Itu bukan mengasihi buaya, tentu yang lain. Yang lain siapa? Boleh. Pernah ditawarkan kepada Korea Selatan, tapi Korea Selatan gagal. Sehingga Korea Selatan bilang, kaki Dian dari Korea Selatan pindah ke Indonesia. Di mana kaki Dian di Indonesia? Ada di Sorong. Siapa kaki Dian ini? Adalah pribadi Rasul Paulus II, yang sekaligus diangkat menjadi anak manusia. Tubuhnya mengapi si buaya. Dialah kaki Dian dunia ini. Kaki Diannya Allah. Kaki Diannya Allah ada dua pribadi. Tuhan Yesus Kristus Immanuel dan Tuhan Yesus Rasul Paulus II mengapi si buaya. Ini kaki Dian Tuhan di muka bumi. Inilah awal, inilah akhir. Alfa Omega. Untuk menyelamatkan. Jangan kegelapan iblis dalam diri pikiranmu. Teologiamu menentang, melawan, menolak kebenaran. Tidak apa-apa kau tolak. Kau akan ke neraka. Menolak anak manusia menghabisi buaya sama dengan menolak Tuhan Yesus yang bernubuat. Maka pendeta Kristi, mari bertobat datang di pondok. Kita doakan Anda mendengar suara bertanya jawab. Dan 10 November 3 akan keluar dari mulutmu ketika kau bertanya. Tuhan, betulkah ini 10 November 2003 dari Tuhan? Nanti Tuhan akan jawab, iya betul. Pendeta Kristi akan berbahagia bila datang ke pondok ini. Anak manusia mengasihimu. Walaupun kau membuat bermacam-macam dulu 2003, tidak ada persoalan dendam dengki, tidak. Saya mengasihi Anda karena Anda dalam kebodohan, ketidakmengertian, datanglah ke pondok bersama teman-temanmu. Ajak yang lain, Pendeta Johannes Ogi, supaya terbaptis dengar suara karena belum terbaptis belum dengar suara. Siapa lagi? Banyak yang lain. Saya tidak kenal nama. Bawa rombongan itu. Anda akan pulang bertanya jawab dengan Allah. Allah memberkati Indonesia dan dunia. Terimalah kebenaran murni ini. Tuhan memberkati saudara. Pikul salib.